Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun dari Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan membahas tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi calon konsumen potensial ke dalam kelompok atau segmen berdasarkan karakteristik yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimaksud sebagai pembagian pasar yang berbeda, heterogen, menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, lokasi, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Tujuan segmentasi pasar adalah untuk menghasilkan volume penjualan lebih tinggi. Dengan melakukan pengelompokan konsumen adalah hal terbaik untuk mengetahui kebutuhan mereka. Segmentasi pasar juga kemungkinan Anda untuk mengembangkan produk dengan biaya lebih rendah, karena Anda dapat langsung menginventarisasi produk Anda sesuai dengan kelompok konsumen tertentu yang diinginkan. Hal ini sangat efektif daripada mencoba menyediakan banyak produk ke banyak kelompok. Semakin sempit target audiens Anda, semakin sedikit keseluruhan iklan dan promosi yang mungkin perlu Anda gunakan. Anda mungkin bisa memasang iklan di tempat yang strategis, di tempat dengan audiens yang memiliki suatu kesamaan sebagai bagian dari buruan pemasaran. Distribusi memakai peran kunci dalam rencana penjualan Anda, dan segmentasi pasar kemungkinan Anda menggunakan seluruh distribusi yang lebih sedikit jika audiens target Anda membeli dengan cara yang sama dan lokasi serupa. Kriteria segmentasi pasar. Segmentasi pasar dipraktikkan oleh sebagai besar bisnis dalam suatu bentuk sebagai cara menyederhanakan strategi pemasaran mereka dengan membagi pasar berbasis luas ke dalam kelompok konsumen tertentu dan merancang metode pemasaran yang akan menarik bagi setiap kelompok. Penting bagi Anda untuk memfokuskan sumber daya pada segmen pasar yang ukuran pertumbuhan dan profitabilitas tinggi, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang. Berikut adalah 5 kriteria segmentasi pasar yang akan berguna ketika Anda melakukan strategi segmentasi pasar untuk berbisnis Anda. Yang pertama, terukur. Segmen pasar harus diukur berdasarkan nilai atau volume penjualan, yaitu jumlah pelanggan dalam segmen ini. Riset pasar yang Anda harus mampu mengidentifikasikan ukuran segmen pasar hingga tingkat akurasi yang masuk akal, sehingga ahli strategi kemudian dapat memutuskan apakah, bagaimana, dan sejauh mana mereka harus memfokuskan upaya mereka pada pemasaran ke segmen ini. Kedua, substansial. Sederhananya, tidak akan ada gunanya membuang anggaran pemasaran dalam pasar yang tidak cukup besar atau memiliki daya beli negatif. Segmen pasar yang layak adalah dari kelompok yang homogen dengan karakteristik yang jelas seperti kelompok usia, latar belakang sosioekonomi, dan persepsi mereka. Hal yang musiman juga penting di sini. Tidak ada ahli segmentasi pasar yang akan merekomendasikan untuk fokus pada kelompok pelanggan yang tidak stabil, yang kemungkinan akan bubar atau 2 tahun yang lagi. 3. Dapat diakses. Ketika melakukan riset terhadap segmen pasar, penting untuk mempertimbangkan bagaimana audiens dapat mengakses informasi tersebut.
Lalu Anda juga harus mengenal kekuatan dan kemampuan departemen pemasaran perusahaan Anda. Mungkin ada segmen yang efektif menanggapi iklan outdoor lebih baik seperti baliho atau papan reklame, namun ada pula segmen yang lebih suka mempunyai informasi melalui kampanye media, iklan televisi, atau sejumlah pendekatan lainnya. Keempat, dapat dibedakan. Segmen pasar yang ideal di sisi internal harus homogen. Semua pelanggan di dalam segmen memiliki preferensi dan karakteristik yang sama, namun secara eksternal adalah heterogen. Perbedaan antara segmen pasar harus didefinisikan dengan jelas sehingga kampanye produk dan alat pasaran dilaksanakan tidak tumpang tindih. Kelima, dapat ditindaklanjuti. Segmen pasar harus memiliki nilai praktis dan harus menyediakan data pendukung untuk posisi pemasaran atau pendekatan penjualan. Hal ini harus menjadi hasil yang mudah diukur, ideal dalam kaitannya dengan pengukuran yang ada dari segmen pasar sebagaimana didefinisikan oleh riset dalam mengetahui segmen pasar. Contoh segmentasi pasar. Segmentasi pasar digunakan untuk menyesuaikan produk, promosi, harga, lokasi, dan pengalaman pelanggan kepada konsumen. Berikut ini adalah contoh umum segmen pasar. Dalam segmen pasar terdiri dari pengelompokan pelanggan potensial yang memiliki kesamaan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemasaran. Berikut ini contoh umum segmen pasar yang bisa untuk menentukan segmentasi pemasaran. Kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan adalah jenis segmen pasar yang paling umum. Sebagai contoh, berapa pelanggan membutuhkan kopi tanpa kafein dan yang lain membutuhkan kopi biasa. Ini adalah suatu pilihan penting yang lain dalam sebuah produk selain harga, lokasi, dan promosi berdasarkan kebutuhan. Profesi pelanggan. Preferensi pelanggan seperti persepsi bahan makanan, misalnya merek saus, salad dengan semua bahan alami untuk pelanggan yang tidak menyukai bahan yang terdengar seperti bahan kimia. Kedua, gaya hidup. Segmen gaya hidup seperti furnitur yang dirancang untuk memaksimalkan ruang kecil di apartemen perkotaan yang besar. Ketiga, gaya hidup. Segmen gaya hidup seperti furnitur yang dirancang untuk memaksimalkan ruang kecil di apartemen perkotaan yang besar. Keempat, budaya. Menargetkan budaya spekuler atau subkultur. Misalnya, sebuah kafe dengan memorabilia olahraga yang menargetkan penggambaran olahraga. Selanjutnya, jenis pelanggan seperti konsumen bisa atau pebisnis. Demografi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, kebangsaan, agama, dan etnis. Misalnya produk asuransi untuk manula. Pendapatan. Tingkat pendapatan seperti hotel keluarga yang dirancang untuk keluarga dengan anggaran terbatas. Sensitif. Harga di luar penghasilan. Orang memiliki kepekaan harga yang berbeda dibanding dengan kategori produk. Misalnya konsumen iPhone yang membeli smartphone tersebut dengan harga yang kebanyakan orang baik cukup mahal, namun tidak bagi para pencinta produk Apple yang
tahu kelebihannya. Oke, kawan-kawan sekalian, cukup sekian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.